Sahabat Kanisius, selamat berjumpa kembali. Di masa pandemi, tentu menjadi masa yang tidak mudah bagi banyak orang. Lalu bagaimana sebagai orang beriman, kita tetap bisa menemukan Tuhan? Dalam kesempatan ini kita akan belajar dari tokoh yang luar biasa, Santo Ignatius, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan dan kemudian mendapatkan inspirasi dari warisan rohani beliau. Nah, untuk itu sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Selamat datang Romo Kris Purwana Cahya di SY. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Nah, pada kesempatan ini tentu sudah tepat kalau kita akan mengobrol banyak dengan Romo Kris. Romo, mengapa sih kita sebagai umat Kristiani begitu perlu untuk tahu tokoh Ignatius ini? Ya, tentu kita melihat situasi konteks zaman ketika Ignatius hidup. Ignatius itu hidup di tengah situasi perubahan dunia, tentu dalam konteks Eropa dan gereja pada waktu itu, karena ada reformasi Protestan, lalu berkembangnya beberapa hal teknologi, pendidikan, kemudian juga arus-arus yang ada, pemikiran, filsafat dan sebagainya. Nah, sebenarnya bisa dikatakan kurang lebih kita juga situasi sekarang ini juga hidup dalam situasi perubahan karena pandemi ini yang mengajak kita berubah cara hidup kita, perhatian kita, fokus kita, tetapi juga prioritas kita berubah. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Ignatius bisa menjadi contoh acuan kita untuk bagaimana kita bisa merefleksikan diri dan menempatkan diri di tengah situasi perubahan dewasa ini. Baik, Romo, mungkin bisa lebih konkret lagi. Sebagai umat Katolik, kadang-kadang kita perlu tuntunan seperti itu ya. Sebetulnya seperti apa yang diwariskan oleh Santo Ignatius itu supaya kita sebagai umat Katolik ini benar-benar merasa ditemani Tuhan di dalam situasi-situasi yang tidak mudah saat ini? Ignatius pertama-tama mencoba melihat bahwa akhirnya segala perubahan itu mulai dari pribadi. Mulai dari pribadi, maka dia memberikan banyak tuntunan pribadi terlebih lewat latihan rohani. Pendampingan pribadi, tapi juga lewat pengajaran pendidikan, maka membuka banyak sekolah-sekolah. Tetapi yang menarik, Ignatius pada waktu itu membuat rumah penampungan untuk kaum pelacur. Jadi para pelacur itu ditemani, dididik, diajari macam-macam supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan suami yang baik, dan itu berarti bisa lepas dari situasi pelacuran. Atau juga setelah beberapa waktu setelah Ignatius meninggal, ada wabah pes di Eropa, sampar di Eropa. Dan pada waktu itu Yesuit diajak untuk keluar melayani mereka. Pada umumnya pada waktu itu pelayanan gereja adalah kalau ada orang sakit kritis lalu disuruh ngaku dosa. Karena apa? Supaya nanti kalau dia mati bisa masuk surga. Tetapi para Yesuit lewat latihan rohani Ignatian itu melayaninya berbeda. Melayani dulu kesehatannya, merawat mereka supaya mereka dapat semakin menjadi baik dan sembuh, dan kemudian nanti pengakuan dosa, pelayanan itu dan sebagainya itu juga dilakukan. Tapi yang pokok adalah menjadikan dia mempunyai sebuah kepercayaan diri, kehendak untuk mau sembuh dulu. Jadi tidak pertama-tama menganggap kamu berdosa, ayo cepat ngaku dosa, tidak, tetapi menumbuhkan daya hidup dalam orang itu, dan inilah yang menjadikan dia mempunyai kekuatan untuk sembuh, mempunyai kekuatan untuk tumbuh. Memang salah satu korbannya adalah Santo Aloysius Gonzaga. Ketika itu dia masih frater, tapi dia meninggal karena terkena wabah pes itu. Nah, sebenarnya mau mengatakan bahwa Ignatius itu mengajarkan kepada kita, terlebih pada saat pandemi ini, bagaimana kita menumbuhkan diri kita, daya diri kita, supaya kita mampu menghadapi situasi ini. Toh kita tidak bisa lari dari situasi ini, kita menghadapinya, mempunyai kekuatannya untuk menghadapi itu, dan keberanian untuk mau mengubah
kalau dikaitkan dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, saya melihat bahwa kita itu memang dikondisikan untuk hidup dalam tatanan yang baru, mencoba kebiasaan-kebiasaan baru, dan banyak hal saya melihat justru positif ya. Orang mulai melihat kembali hidupnya, cara hidupnya dan sebagainya. Nah, saya ingin mengkaitkan ini dengan tentang apa yang ditulis oleh Santo Ignatius yang berkaitan dengan kelekatan. Saya melihat mungkin masa pandemi ini justru membuat orang belajar untuk bisa melepaskan kelekatan-kelekatan dalam hidupnya. Apakah menurut Mokis ini bisa membantu orang gitu dengan yang diwariskan oleh Santo Ignatius? Ya, kelekatan itu kita semua punya kelekatan. Tapi ada kelekatan yang disebut dalam artian rohani itu kelekatan tidak teratur. Itu berarti sebuah kecenderungan diri kita yang menjadikan saya itu mempunyai kebiasaan tertentu atau kesukaan tertentu yang bisa jadi itu tidak positif. Misalnya orang zaman sekarang punya kelekatan dengan media sosial, bisa menghabiskan waktu di situ, lalu akibatnya apa? Akibatnya dia pekerjaannya tidak beres atau malam-malam dengan bermedsosan, kemudian paginya tidak segar dan sebagainya. Maka kelekatan itu ada dalam diri kita, tetapi kita lihat saja misalnya dalam masa pandemi ini, orang mempunyai kelekatan pada misalnya hiburan, lalu bisa menghabiskan banyak waktu di kafe, selesai kerja lalu ngafe sampai malam berlarut-larut ngobrol dan sebagainya, atau hiburan-hiburan lain, diskotik dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang salah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau lalu menghabiskan waktu di situ, sekarang dengan pandemi ini kita diajak melihat ternyata kita harus mengurangi saat untuk berkerumun, berkumpul, social distancing. Itu kan mau tidak mau kita, wah sekarang tidak bisa lagi. Kalau orang mau makan di restoran atau kafe, lihat, oh terlalu banyak orangnya, tidak jadi. Cari tempat yang lebih sepi, lebih sedikit orangnya. Mau ke mall juga demikian, melihat. Maka sebenarnya pandemi ini saat bagi kita untuk merefleksikan dan melihat ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, kesenangan-kesenangan tertentu yang harus kita pikir ulang lagi. Supaya kita mempunyai cara dan sikap hidup yang baru. Lalu juga terkait dengan lingkungan. Dulu orang dengan enak buang sampah ini dan itu, sekarang orang mulai diajak berpikir bahwa ternyata kerusakan lingkungan ini ikut menyebabkan virus itu mudah untuk berkembang, mudah untuk tersebar. Maka orang diajak untuk melihat, oh ternyata kita harus memelihara lingkungan, menanam pohon dan sebagainya supaya jangan ada kerusakan lingkungan lagi. Atau juga kebiasaan-kebiasaan pribadi. Dulu orang bingung mau di rumah mau ngapain, tetapi banyak orang Katolik sekarang mengaku terus terang mengatakan sekarang mulai rajin baca kitab suci karena bingung mau ngapain di rumah. Atau ada orang yang sehari bisa misa 5 kali karena semua online di ini ya, semua yang online diikuti semua. Itu sebenarnya betapapun kita mengatakan misa kok seperti itu, tapi kita bisa mengatakan ada sesuatu yang positif. Orang sekarang mulai sadar bahwa berdoa, bahwa mendalami kitab suci, bahwa ikut perayaan Ekaristi dan sebagainya. Suatu ketika saya memberi misa untuk kelompok kecil, lalu apa yang terjadi yang saya terharu adalah sebelum komuni mereka menangis karena setelah sekian bulan tidak pernah menerima komuni. Berarti ada suatu kerinduan, itu yang baik dan penting. Tetapi orang mulai sadar ternyata kita itu juga harus menata diri dan juga mengatur, bahkan juga untuk tidak melupakan hal-hal yang rohani. Lalu juga karena kita bicara Ignatius, membaca buku. Nah, itu penting. Dulu orang tidak pernah merasa itu penting membaca buku, sekarang punya waktu untuk membaca buku dan menemukan ada sesuatu yang positif dengan membaca buku. Tidak hanya pengetahuannya bertambah, tetapi juga kemampuan daya refleksinya untuk bertambah, sehingga kadang-kadang orang menjadi tidak terlalu cepat untuk komentar dan sebagainya, lalu berpikir. Dulu kan orang suka apapun komentar di like atau sebaca atau dislike atau macam, bahkan maki-makian itu sering muncul di media sosial. Sekarang dengan situasi sekarang ini mulai punya kebiasaan membaca, lalu orang diajak untuk
bahwa apa yang saya tulis itu ternyata juga adalah sesuatu yang saya wartakan, maka saya hati-hati dan menjadikan banyak waktu berdoa, banyak waktu membaca, itu berarti hidupnya makin mendalam. Dan ini sesuatu yang positif. Memang rasanya aneh ya, namanya pandemi, namanya penyakit, wabah, tapi toh betapapun itu menakutkan bagi kita, tapi ternyata ada sesuatu yang positif yang bisa kita petik dari situ. Dan disitulah penting dan letaknya spiritualitas. Kalau dikaitkan dengan sukacita, Ya. gitu, karena kalau Santo Ignatius kan sukacita Ya. dalam hidup seperti itu ya. Sedangkan kalau sekarang itu mungkin ada lebih banyak orang yang merasa hidupnya berubah, mungkin susah, menderita, gitu ya, penuh air mata mungkin ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana supaya dia tetap bisa merasakan sukacita dalam hidup ini? Ya, berangkat dari pengalaman diri saya sendiri ketika awal-awal pandemi itu, karena kita sama-sama tidak tahu ini datangnya dari mana, bagaimana, sampai kapan, terus harus ngapain, karena kemudian saya bekerja di rumah retret tutup. Lalu kan sama sekali tidak ada retret pasti ya. Saya jadi bingung mau ngapain. Lalu ada rasa ketakutan, apalagi informasinya macam-macam. Lalu tidak hanya ketakutan, kadang-kadang merasa paranoid juga. Awas, hati-hati, tidak boleh ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu ketika mengalami itu, rasanya ada depresi. Dan kalau orang termakan oleh depresi ini, nanti kesehatan mentalnya terganggu. Tapi ketika berada dalam situasi itu, saya diajak berpikir, mau ngapa saya kalau dalam situasi ini? Justru kemudian menemukan peluang-peluang baru, pelayanan-pelayanan yang online. Lalu juga retret atau bimbingan rohani yang online. Seperti apa itu? Seperti lewat Zoom atau kalau pribadi kadang-kadang dengan WA dan sebagainya, atau juga telepon. Itu berbagai macam cara. Lalu kemudian menemukan cara bagaimana saya juga tetap aktif merasa, lalu membuat klip-klip, potongan-potongan renungan-renungan lewat podcast atau kemudian yang dipasang di YouTube. Dan itu justru menyebabkan bahwa situasi ini itu tidak menjadikan kita terpuruk, tapi kemudian menemukan cara. Dan itulah sukacita. Dan sukacita itu mengajarkan kepada kita memakai istilah, bahkan kabar buruk pun mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita menemukan cara supaya kita tidak mati di tengah situasi ini, tapi tetap hidup. Tetapi tidak tetap hidup, tapi juga memberikan hidup kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang mengalami sukacita. Dan itu yang diperlukan. Soalnya apa? Sudah situasinya kritis, wabah, penyakit, banyak batasan-batasan ini, lalu wajah kita cemberut saja, lalu menjadi tidak menarik. Maka saya suka dengan ungkapan Paus Fransiskus yang mengatakan, saya tidak bisa membayangkan orang Kristiani yang tidak bisa tersenyum. Kalau ada orang tidak bisa tersenyum, itu bukan orang Kristiani. Atau orang tidak mengalami Paskah. Paskah itu kan di tengah situasi para murid, mereka mengalami ketakutan, kesepian, karena merasa ditinggalkan oleh gurunya, Yesus. Tiba-tiba mati disalib begitu saja, dan mereka bingung. Dan pada saat seperti itu Tuhan hadir dan mengatakan damai bagimu. Dan itu haleluya. Tidak. Apakah masalahnya selesai? Tidak. Tapi menumbuhkan kegembiraan dan sukacita supaya kita tidak makin sakit. Nah, ini yang diperlukan dalam situasi sekarang ini, supaya kita tidak kehilangan sukacita. Karena kita sampai sekarang tidak tahu ya sampai kapan ya. Vaksinnya ditemukan kapan, kita juga tidak tahu. Bilang tahun depan ada. Tapi itu kan kadang-kadang ada orang yang optimis tahun depan, tapi ada orang mosok sih dan sebagainya. Sudah seperti kalau Bu Tejo mengatakan harus solutif gitu ya. Mbak jadi orang tuh yang solutif gitu lah. Romo juga ngikuti ya. Romo, dalam situasi pandemi ini kan kita mungkin harapannya tidak menjadi orang Katolik yang egois ya. Nah, ada orang yang kekurangan, ada orang yang kelebihan, ada orang yang mempunyai mungkin harta berlebih, tapi ada juga yang mempunyai ilmu berlebih dan sebagainya. Nah, bagaimana
atau apa ya, punya pengetahuan yang bisa dibagi. Bagaimana sebagai orang Katolik ini hadir gitu ketika pandemi ini bagi orang lain. Ya, yang menarik dalam situasi sekarang ini itu adalah bahwa saya tidak bisa sehat sendiri. Saya sehat, orang lain tidak sehat menjadikan saya tidak sehat. Saja, gitu ya. Atau saya tidak sehat, orang lain sehat, kehadiran saya menjadikan orang tidak sehat. Maka kita semakin sadar bahwa kita itu bergantung satu sama lain. Kita berada di dalam perahu yang sama, perahu hidup yang sama. Dan di tengah situasi ini kita menyadari bahwa kita masing-masing mempunyai kemampuan, kelebihan tetapi juga kekurangannya sendiri. Maka kita semakin sadar bahwa kita mengulurkan tangan kepada orang lain dan orang lain mengulurkan tangan kepada kita dan kita saling membantu satu sama lain. Daripada hidup bersama begini terus kan mendingan begini. Kita saling bergandengan tangan dan itu yang menjadikan kita diajak dalam situasi sekarang ini menjadi lebih solider, menjadi lebih peka, menjadi lebih mau memahami orang lain, tidak hanya mau selamat sendiri. Kalau misalnya saya mau hanya selamat sendiri saja, saya menutup diri di rumah, saya tidak mau ketemu dengan orang lain karena orang lain bisa jadi pembawa virus, saya tidak mau. Nah, mungkin seminggu 2 minggu sudah tahan, tapi setelah itu saya bingung, saya mau makan apa? Tidak bisa. Saya tetap membutuhkan orang lain, tetapi juga orang lain juga membutuhkan saya. Dengan segala apa yang ada dalam diri saya, kemampuan saya memberikan kepada orang lain, dan orang lain memberikan sesuatu pada saya. Dan kita semakin sadar bahwa kita saling membutuhkan. Tetapi terlebih di tengah situasi ini ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Kesulitan tidak hanya ekonomis, tapi kesulitan lain, misalnya anak-anak sekolah. Sekarang kesulitan dengan belajar. Karena belajar dengan online dengan offline itu sangat berbeda sama sekali. Mengubah budaya betul gitu ya. Dan orang tidak terbiasa, apalagi anak kecil TK kelas 1, kelas 2 itu kan belum bisa, imajinasinya kan belum hidup. Disuruh mandiri atau belum bisa, nanti yang ngajarin ibunya, nanti membuat PR juga ibunya dan sebagainya. Yang pusing ibunya. Dan itu kan bisa terjadi. Nah, pada situasi ini kita menjadi sadar bahwa banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan itu, apalagi bagi keluarga-keluarga yang punya keterbatasan ekonomi. Nah, dengan belajar online itu kan berarti biayanya tambah, biaya pulsa itu bertambah. Nah, maka di tengah situasi ini kita diajak untuk mencari jalan bagaimana kita bisa membantu orang lain supaya apa? Supaya orang itu juga hidup. Apalagi orang yang tidak punya pekerjaan tetap karena misalnya seperti pemulung, karena pendapatannya itu tergantung kepada apa yang dia kerjakan. Kalau mereka tidak bekerja, tidak punya uang dan tidak bisa makan. Sementara kalau semuanya ada pembatasan itu, berarti ruang gerak mereka juga terbatas. Itu berarti kemungkinan mendapatkan uang juga semakin sulit. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya kita menjadi sadar bahwa ternyata dalam situasi ini kita itu diingatkan ada banyak orang lain yang mengalami kesulitan. Tentu saya tinggal di Giri Sonta itu aman terjamin karena rumah besar dan sebagainya, tetapi kalau itu menjadikan saya egois, tidak mau tahu tentang hidup orang lain, ya tidak bisa. Saya tidak bisa hidup seperti di Menara Gading yang tidak mau tahu. Karena kalau misalnya ada orang lain yang mengalami kesulitan dan sebagainya, mengalami penderitaan sebagainya, tetapi saya diam saja, saya tidak peduli, itu kan justru kehadiran saya tidak ada gunanya bagi orang lain. Baik Romo, terima kasih. Wah, menarik sekali. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke Santo Ignatius yang memberikan banyak inspirasi, terutama di masa yang tidak mudah ini, bagaimana sekarang ini kalau umat ingin mendalami tentang Santo Ignatius, mungkin mau mengikuti latihan rohani atau retret dan sebagainya, itu di saat seperti ini. Kalau tadi kan ada Zoom dan sebagainya, tetapi pasti tidak akan mudah kalau dengan tema yang ini bukan tema yang ringan begitu ya. Nah, ada sesuatu yang sudah menjadi program tidak dari Giri Sonta? Ya,
program secara spesifik belum ya, karena masih mencari-cari mana yang mungkin, karena kita juga masih belum membuka. Ya masih 1-2 ada yang retret tapi pribadi, jadi membuka belum, karena kita masih melihat situasi dan perkembangan. Dulu udah mengatakan mau membuka, akhirnya kemudian Semarang merah, belum lagi tidak jadi. Tetapi bagi saya yang lebih mendasar adalah demikian. Saya mau memakai istilah demikian, melihat history untuk menemukan his story. Ya. Sehingga sebenarnya latihan rohani Ignatius itu mengajaknya sederhana kok. Saya merefleksikan history saya, my own history ini, supaya di tengah history saya ini, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya, bagaimana Tuhan itu bertindak menyelamatkan dan mencintai saya, sehingga di dalam my own history ini saya menemukan his story, kisah tentang Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang menuntun, membimbing dan mendidik saya. Dan kalau saya mampu menemukan itu, saya mampu melihat bahwa sejarah saya itu adalah bagian dari sejarah keselamatan Allah. Dan orang yang menemukan dalam dirinya sejarah keselamatan Allah itu menemukan kegembiraan. Betul saya masih mempunyai banyak kekurangan, betul saya masih punya banyak kelemahan, betul saya masih punya banyak dosa. Jelas, dari sini saja sudah kelihatan saya punya kekurangan berat badan. Tetapi kita semua masih punya banyak kekurangan, tapi hidup itu tidak berhenti di sini. Maka Ignatius seperti dikatakan peziarah. Kita tuh masih berziarah. Maka jangan sampai karena saya punya kelemahan, kekurangan, saya punya ketakutan dengan COVID ini, saya punya ketakutan dengan pandemi ini, dengan wabah ini, lalu saya tidak tumbuh, tidak hidup. Maka menemukan bahwa betapapun ada di tengah keterbatasan kekurangan ini, Tuhan ada loh, Tuhan bekerja loh. Dan kalau menemukan itu lalu menemukan kegembiraan, saya suka memakai ungkapan aha. Nah, menemukan itu, sehingga ketika menemukan itu, mohon maaf saya sedikit berikan memakai contoh bagaimana Paus Fransiskus mengatakan hidup tidak begini, apalagi begini, tapi hidup itu begini. Siap untuk bergerak, siap untuk dinamis, maju, siap untuk mungkin melompat. Maka menemukan itu, dan itu hanya mungkin kalau ada daya batin yang kuat. Maka menemukan daya batin yang kuat hanya kita temukan kalau kita menemukan story dalam diri saya. Lalu saya gembira dengan semuanya itu, betapapun saya berdosa, betapapun saya lemah, tapi Tuhan bekerja, Tuhan menuntun saya, maka saya digerakkan oleh Tuhan. Ada saya dicintai, dan orang yang dicintai itu kan orang yang wajahnya tidak cemberut ya, cuma jatuh cinta itu ya. Orang jomblo itu kan cemberut. Saya juga jomblo. Jadi menemukan kegembiraan, sukacita seperti orang jatuh cinta itu senang, karena katanya jatuh cinta itu berjuta rasanya. Lalu menemukan kegembiraan bahwa saya dicintai Tuhan, dan orang dicintai Tuhan itu mempunyai kegembiraan. Dan di situ lalu orang mempunyai daya kekuatan untuk melangkah lagi. Dan ketika menemukan daya kekuatan untuk melangkah lagi, lalu orang mempunyai optimisme dalam hidup ini. Terima kasih banyak. Wah, ini sangat menggugah. Oke, terima kasih. Iya. Semoga perbincangan kali ini juga bermanfaat untuk sahabat Kanisius semuanya. Sahabat Kanisius, bersama dengan Santo Ignatius kita diajak untuk menjadi pesiarah yang dalam perjalanannya pasti menemukan banyak hal yang tidak mudah juga, tapi justru di sana menemukan sukacita, menemukan kehadiran Tuhan sendiri. Nah, ketika kita sudah menemukan Tuhan, kehadiran kita bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi kita bisa memberikan diri kita untuk kebahagiaan orang lain. Read good books, read Canisius books.